Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Tekimboy. Ini adalah edisi ke-12 dari Simulkoy. Dan kali ini kita bakal membahas mengenai kristalisasi. Masih lanjutan dari yang Simulkoy ke-11, kita masih membahas tentang padatan nih. Tapi kalau di kristalisasi, padatannya itu di produknya. Buat fitnya kita masih dalam bentuk liquid gitu. Nah, aku mungkin bakal ngasih pengantar sedikit ya tentang kristalisasi. Jadi prinsip dari kristalisasi adalah larutan itu bakal lebih mudah mengendap pada suhu yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan ada suatu larutan yang dijenuhkan pada suhu yang lebih tinggi, terus abis itu diturunin suhunya, bakal ada pengendapan yang terjadi dan itulah yang akan membentuk kristal. Di kristalisasi ini mungkin teman-teman bakal sering ketemu istilah yang namanya mother liquor. Jadi mother liquor itu adalah larutan yang tersisa setelah proses kristalisasi. Makanya biasanya abis kristalisasi bakal ada proses pemisahan, yaitu proses pemisahan antara kristal yang bersifat padat gitu dan mother liquor yang cair. Oke, jadi segitu aja pengantar buat kristalisasi. Yuk kita langsung baca case-nya. Oke, jadi ini dia kasus Simulkoy ke-12. Aku bakal langsung ambil aja dari buku cetaknya karena menurut aku ini udah bagus banget. Jadi ada aqueous solution CuSO4 6%. Nah, sebelum masuk ke crystallizer kita masukin dulu ke evaporator biar dia lebih pekat gitu, jadi 40%. Terus dicampur sama recirculated stream, didinginin dan terbentuk produk. Kita diminta untuk menentukan mass flow dan melakukan sensitivity analysis. Nah, di sini ada yang menarik nih karena ada recirculated stream. Kenapa sih perlu ada recirculated stream? Jadi menurut yang aku baca, kalau misalkan kita gak ada recirculated stream, grain atau butiran dari kristalnya itu bakal masih gede-gede dan juga masih banyak impurities di kristalnya. Kenapa bisa terjadi? Karena mother liquornya itu terperangkap gitu. Dan juga kristalnya bakal sulit keluar dari evaporatornya. Makanya perlu banget ada stream yang tersirkulasi. Gitu jadi kira-kira. Dan kita seperti biasa bakal pakai Aspen Plus. Karena di situ juga udah ada blok kristalisasi. Dan ini satu blok ini nih udah komplit gitu. Udah ada vessel buat kristalisasinya. Udah ada heat exchanger-nya. Yang tadi ya kan ada pendingin ya. Terus abis itu juga udah ada mixer. Mixer kan buat gabungin dari feed sama aliran resirkulasi. Jadi ini praktis banget ya. Oke, kita langsung aja ke simulasinya. Oke, kita udah ada di layar Aspen Plus. Kita bakal new. Kali ini kita milihnya jangan yang blank, tapi yang solid with metric units. Kita create. Dia bakal loading gitu ya. Nggak langsung. Sip. Nah, kita masukin ada CuSO4 ya. Dan ini berupa solid. Terus kita masukin juga copper sulfat. Nah, nanti kita bakal cari yang pentahydrate. Nah, itu ya. CuSO4 5H2O. Kita ambil ini Cu 5H2O gitu ya. Terus abis itu ini juga solid karena kan kristal. Terus butuh H2O pastinya. Terus kita juga butuh ion-ion dari CuSO4. Jadi kita Cu. Nah, ini kan Cu-nya kan 2 plus ya. Kita tulisnya gini nih, plus plus. Tuh gitu. Cu 2 plus. Kita kasih nama. Terus SO4 2 min, SO4 min min. Nah, gitu ya. SO4 2 min. Min 2 deh kita. Oke, terus kita sekarang ke method. Kayak biasa kita pakai ideal. Udah. Oke, jadi kita udah ada di simulation tab. Sekarang kita coba cek dulu di setup. Terus abis itu ke stream class. Nah, bisa dilihat di sini gara-gara kita udah pakai template yang solid. Di sini udah otomatis jadi CIPSD. Kita nggak perlu ribet-ribet lagi setting-setting kayak yang di Simulkoy yang sebelumnya. Kita langsung aja sekarang ke separator. Pilih yang phase 2. Ini bakal jadi evaporator kita. Evap, kasih nama gitu. Ini buat feed, ini vapornya uap air. Oke, nama feed vapor. Kita definisiin feednya. Ini mass frac, sini 95, 1 bar 5000. Terus buat airnya kan 0,94. Nah, sekarang buat CuSO4-nya. Kita kan tadi definisiin CuSO4 itu sebagai solid ya. Karena itu berarti kita nggak bisa di mix. Nah, terus gimana dong? Kita harus masukin dalam bentuk ionnya.
kita harus convert 6% tadi ke dalam tiap ionnya. Gimana caranya? Itu kayak kimia dasar gitu ya, kayak yang udah dipelajarin pas stoikiometri. Nah, jadi 6% itu kita anggap misalkan masanya 100, berarti massa CuSO4-nya 6. Terus habis itu kita bagi sama MR CuSO4, dapat mol CuSO4. Nah, nanti mol CuSO4 itu bakal sama kayak molnya CO2+ dan molnya SO4 2- karena koefisiennya sama gitu ya. Terus baru dari situ kita kali dengan MR-nya atau AR-nya masing-masing dari ini. Nah, kita bakal dapat di sini udah ada dikasih. Langsung aja kita pakai ya. 0,02388. Kita bakal cek dia udah satu atau belum ya. Bisa ada di bawahnya nih. Nah, totalnya itu. Sama 0,36112. Nah, udah satu ya. Oke. Sekarang misalkan nih evaporator kita 951 bar. Oke, berhasil ya. Oke, tapi kalau misalkan teman-teman ingat, kita di sini diminta CuSO4-nya 40% di bagian keluaran nih, di bagian liquidnya. Nah, kita coba cek deh, sekarang kondisinya gimana. Kita ke blok, evap, stream result. Waduh, bisa dilihat vapornya masih kosong, nggak ada sama sekali ya. Nah, ini sama persis waktu itu di simulkui keberapa tuh, nggak terbentuk aliran dua fase gitu di bagian awalnya. Ya gimana mau ngemisahin gitu ya, orang cuma ada satu fase semuanya jadi ke liquid deh. Nah, berarti kita perlu siasatin si evap block ini supaya terbentuk dua fase biar bisa terjadi pemisahan sehingga liquidnya bakal lebih pekat gitu. Nah, gimana caranya? Kita sekarang ke flow setting option, design spec, kita pilih new, yang bakal jadi variabel adalah H2O out. Oke, mass fraction-nya dari liquid, substream-nya mix, komponennya H2O. Oke, ke spec H2O out. Targetnya 0,6, karena kan CuSO4-nya 40%, berarti ininya 60%. Toleransinya kita pasang yang cukup kecil. Ya, misalkan yang kita mau vary biar lebih enak ya, kita vary-nya langsung aja ke VFRAC-nya gitu, vapor fraction-nya. Dari 0 sampai 1, biar langsung terbentuk aliran dua fasanya gampang lah ya. Kita run, ada error. Nah, jangan panik ya. Kita lihat di sini. Errornya adalah variabel ini tidak specified in the block. Nah, lihat ya di sini. Yang manipulated variabelnya adalah VFRAC, tapi aku di sini gak sama sekali bilang VFRAC-nya berapa. Yang aku definisikan adalah temperatur dan pressure. Ada dua cara buat ngubah ini. Bisa didesain ini kita ubah, misalkan jadi temperatur atau pressure salah satunya, atau enggak kita di sini ubah biar ada vapor fraction. Nah, kita misalkan yang itu ya. Kita ubah temperaturnya jadi vapor fraction. Misalkan vapor fraction 1 dulu. Nah, kita run. Oke, nggak ada error ya. Sekarang kita cek ke stream result. Oke, keren banget guys. Udah terbentuk di sini aliran dua fase sehingga bisa terpisah gitu ya, vapornya ada aliran, di liquidnya juga ada aliran. Nah, sekarang moment of truth-nya nih, mass fraction-nya. Nah, bisa dilihat ya, H2O-nya itu hampir 0,6 tuh, udah deket banget sama 0,6, dan berarti di sini totalnya udah CuSO4-nya udah 0,4. Bagus banget. Oke, sip. Kita udah berhasil di sini. Kita sekarang balik ke main flow sheet. Buat step selanjutnya kita pasang crystallizer. Kita misalnya namain dia crystal. Oke. Liquid masuk ke dalam sini. Keluar. Kita kasih nama misal produk. Oke. Masuk sini. Temperature-nya 21 bar. Ya, sama kayak yang di sini ya. 21 bar. Oke. Terus habis itu ke crystallization. Nah, ini semacam ngebentuk reaksi. Kita pilih CO2+, SO4 dan H2O. Koefisiennya 115 ya. Karena akan terbentuknya ini pentahydrate. Koefisiennya yang 1. Solubility, nah kita pilih solvent H2O. Terus buat solubility data kita ambil dari sini nih.
Nah, kita copy, kita paste, jadinya kayak gini. Sip, udah beres ya. Selanjutnya kita ke recirculation 500 kg per hour. Bener ya. 500 kg per hour. Oke, udah bener. Nah, kita coba sekarang run pakai kondisi kayak gini. Oke, ada warning ya. Kita cek warningnya. Bisa dilihat, kita tadi nggak masukin data PSD di sini. Karena emang soalnya nggak ngasih tahu juga kan. Nah, kita nggak ngasih tahu PSD-nya itu gimana gitu. Sehingga di sini diasumsikan terdistribusi secara merata. Nggak apa-apa, karena ini cuma warning doang ya, nggak error. Sekarang kita coba cek ke result dari. Nah, bisa dilihat nih, kristal produknya terbentuk 412,401 kg per hour. Nah, artinya udah ada produknya ya. Sekarang kita coba cek misal ke stream produk, result. Nah, tandanya udah benar, di sini di CIPSD-nya udah terbentuk mass flow. Karena kan berupa padatan ya, jadi terbentuknya di CIPSD. Nah, kadang-kadang yang bikin salah juga, kita di sini taruh mana ya? Taruh ini ya, produknya itu mix. Nah, kalau gitu bener, nggak ada warning sama sekali. Kita kalau misalkan cek nih, cek ke result, itu masih ada. Tapi kalau misal kita cek ke produknya, CIPSD. Nah, ini kosong. Artinya tidak terbentuk padatan. Padahal kan ini kan ngebentuk kristal, ngebentuk padatan. Nah, gitu ya. Jadi seharusnya di sini kita taruhnya CIPSD. Gak apa-apa warning. Oke. Nah, caranya gak warning ya kita taruh di sini PSD-nya gitu. Ini kita taruh crystallizer volumenya, misal, terus taruh kulitnya segala macam gitu. Tapi kita di sini nggak bakal pakai kayak gitu. Untuk step berikutnya, kita bakal cek nih. Jadi kita bakal ngelakuin sensitivity analysis untuk menentukan efek dari temperatur. Oke, karena kita tahu nggak semuanya bakal jadi produk. Nah, makanya kita cek nih. Efek dari temperatur tuh gimana sih? Gitu. Sekarang kita ke mode analysis tool, sensitivity, new, ya. Yang kita vary adalah ke block var, block kristal, stem. Nah, misalkan dari 10 sampai 60, incrementnya 5 Celsius. Terus buat define, kita akan mendefinisikan prod. Terus habis itu type-nya adalah misal mass flow dari produk substream CIPSD, komponennya adalah kristalnya. Terus habis itu kita definisiin juga uncrystal, kurangan ya, not prod. Nah, not product ini berarti yang nggak jadi produk. Kita bakal definisiin dia sebagai mass flow, atau enggak di sini deh, di stream var, streamnya adalah produk, substreamnya adalah mix. Nah, dengan kata lain kita nggak ngambil yang solidnya, berarti kan yang nggak nggak terkristalisasi gitu. Kita ambil yang mass flow gitu ya. Tabulate, nomor satunya adalah produk, benar nggak? Produk. Nah, kita view variable prod sama not prod, prod sama not prod, taran. Oke, Bapak. Sekarang kita ke sini result. Nah, bisa dilihat nih ya, hasilnya udah ada. Kita langsung custom aja plot ininya vary kayak gini. Oke. Nah, bisa dilihat semakin tinggi temperatur, produknya akan makin turun. Sementara itu, not produknya akan naik. Artinya apa? Ini makanya pentingnya kita punya cooler. Nah, kan ini ada cooler 20 derajat Celcius ya. Nah, itu supaya dia
jenuh di suhu rendah sehingga terbentuk endapan kristal. Nah, terbukti ya, ternyata kalau di suhu rendah yang produknya itu tinggi, yang not produknya itu rendah. Kita coba tes aja ya, tes nih buat benar-benar ngebuktiin. Kita kesini, kita naikin, kita misal 50, kita naikin. Sekarang kita ke result dari kristal. Kristal produknya turun ya, terbukti. Oke, kita balikin lagi ke setup. Jadi 20. Run. Kita ke result lagi. Nah, oke, terbukti ya. Oke, jadi segitu ya teman-teman. Kita udah berhasil melakukan simulasi kristalisasi. Walaupun ada warning, tapi itu gak apa-apa karena cuma masalah PSD doang. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan ditunggu video-video berikutnya. Dadah!